Puji Tuhan. Alhamdulillah baik. Terkait dengan pembelajaran yang akan disampaikan, gitu. Tujuan dari pembelajarannya ya Bu ya, itu menurut saya. Sebelumnya terima kasih Bumi telah mendampingi saya sampai pada hari ini. Saya insya Allah untuk hari ini saya siap untuk melaksanakan kegiatan belajar, yaitu dengan temanya kode dan kodar. Tujuan belajarnya adalah anak-anak memahami, mengetahui tentang pengertian kode dan kodar, kemudian contoh-contoh kode dan kodar, dan juga mereka mengetahui kemas beriman pada kode dan kodar nanti untuk pengetahuannya. Dan untuk keterampilannya mereka untuk membuat mapping tentang pengertian kode dan kodar. Jadi yang kan mencari ya, informasi. Ya, mereka bisa ke sana itu nanti kelasnya mungkin bisa menganalisis dari ya kode dan kodar. Betul. Apakah membedakan juga kan? Iya betul, perbedaan antara kode dan kodar itu sendiri. Oh, baik. Jadi yang mereka harus memahami dan nanti untuk tampilnya create tadi yang memberikan contoh ya. Lalu untuk area pengembangannya Bu yang ingin dicapai itu apa? Oke. Baik, di sini ada kompetensi pedagogik ya Bu ya. Saya bisa mengetahui kebutuhan belajar siswa gitu kan. Saya bisa mengetahui karakteristik mereka yang belajar, gaya belajar mereka kan. Ada yang auditori, ada visual, dan kinesthetik. Kemudian juga saya bisa mengembangkan kompetensi profesional. Saya bisa menguasai materi pembelajarannya, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi sendiri dengan sosial sendiri. Baik, gitu. Jadi sudah maksudnya sesuai dengan yang di FPP Iya, sudah gitu ya, gitu. Jadi memang sesuai ya dengan apa namanya itu pengembangannya nanti itu arahnya ke diferensiasi dan juga KSP. Iya, ya, betul. Untuk pihak pembelajaran berpihak pada murid. Ya. Untuk strategi yang sudah Ibu siapkan untuk bisa mencapai tujuannya sendiri. Sebelumnya, tapi kan saya menyiapkan ya Bu ya rancangan pembelajarannya, baik SPP, kemudian bahan ajarnya, media pembelajarannya. Di sini saya menggunakan PPT, kemudian ada KPD-nya untuk siswa sendiri dan juga instrumen pembelajaran. Kemudian saya juga menentukan instrumen untuk memetakan kebutuhan peserta didik ya Bu ya, dengan kesiapan belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan terakhir saya merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Baik Bu Titin, itu baik ya untuk obrolan kita untuk kelas. Selanjutnya kita mungkin bisa informasi. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Morning. How are you today? Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar PAI kembali bersama Ibu Suwartini SPDI. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, selanjutnya kita mulai doa yang akan dipimpin oleh Ananda Fahri. 3. Siap. Rapi. Siap berdoa, mati mulai. Selanjutnya adalah sebelum kita mulai, Ibu telah mengetahui hasil belajar kalian, tes awal ya, yang sudah berikan melalui Google Form ya. Ibu melihat baik gaya belajar kalian, kemudian kemampuan belajar ya. Seperti itu ya. Itu adalah hasil tes dari kalian. Oke, selanjutnya kita mulai dengan penerima kode dan kodar materi kita pada hari ini. Silakan ambil bukunya, ambil alat tulisnya. Siapkan ya. Nah, sebelum mulai kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri. Ya, silakan. Terlalu baik, sesuai dengan gambar, sesuai dengan ini. Boleh ke sini, ke keluar pilihnya.
perasaannya happy, senang? Tangan dulu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami makna kode dan koda, contoh-contoh kode dan koda, dan terakhir hikmah beriman kepada kode dan koda. Nah, coba lihat, amati gambar berikut ini. Ada gambar apa ini? Ada bayi, betul. Ada apa lagi? Sawah. Ada apa lagi? Ada itu ada lagi lomba. Ya, lagi lomba. Selanjutnya. Nah, ini kodok. Tadi kita bertanya kodok itu apa sih? Kodok adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah ditetapkan. Contohnya tadi, ya. Contohnya nih, matahari terbit dari timur. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu memberikan tugas, silakan sekarang, ya. Ibu kasih kelompok dulu ya. Ya. Kelompok pertama, kalian sudah berikan kertas HPS ya. Kemudian ada krayonnya, pensil warna. Nah, silakan. Tugas kalian adalah kalian boleh memilih tugasnya. Satu, kalian boleh membuat sebuah pidato tentang kode dan koda. Boleh membuat gambar tentang kode dan koda, ya. Tadi kita sudah belajar tentang kode dan koda. Nah, itu Ibu ingin mengetahui hasil sejauh mana kalian bisa mengetahui tentang kode dan koda. Ibu akan memberikan tugas ya, soal tentang kode dan koda. Karena tadi kita sudah belajar tentang kodo dan koda. Apa arti kodo? Ya, takdir atau segala satu ketetapan Allah. Ya, yang tidak bisa dirubah. Contohnya kematian, kelahiran, ya, seorang bayi. Menurut Ibu nih gitu setelah mengikuti karya gitu, mungkin saya pengen ini sih Bu ya, setelah pelaksanaan itu ada refleksi dari Ibu tentang jalannya tadi pembelajaran. Menurut Ibu bagaimana gitu, apakah sudah sesuai dengan rencana, apakah tujuan sudah tercapai dengan strategi yang sudah Ibu buat gitu. Mangga Bu. Ya, alhamdulillah Bu, tadi menurut saya sih sesuai dengan apa yang sudah rencanakan ya Bu ya, pembelajaran tersebut. Dari saya pertama saya membuka, pembukaan, saya membuat anak-anak happy dulu terutama ya Bu ya. Kemudian saya membuka dengan kegiatan anak itu membaca doa, gitu kan, kesiapan anak-anak itu sendiri dengan menanyakan kabar, kemudian anak-anak yang masuk dan tidak masuk gitu kan. Kemudian juga saya mengajak anak-anak itu sendiri Ada ice breaking-nya tadi. itu Untuk apakah terkait dengan kegiatan tadi Bu Piping, ini kan tercapai, kemudian bisa mengambil nggak mungkin ditarik benangnya ya Bu ya, kelebihannya kira-kira dalam membaca yang Ibu lakukan itu apa yang mungkin bisa nanti itu lebih ditingkatkan gitu, dan mungkin apakah masih ada kelemahan yang mungkin perlu dibangun gitu. betul. Oke, baik Bu, tentunya pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya. Menurut saya sih kalau untuk catatan secara overall semuanya itu udah sesuai dengan ini ya Bu ya, rencana. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana yang saya sudah rencanakan, dan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Seperti itu. Iya. Untuk rencana tindak lanjutnya gitu, apa Bu rencana Ibu tuh? Paling nih tadi Bu, karena saya tadi manajer waktu ya, jadi saya benar-benar memanage waktu itu benar-benar lebih baik lagi gitu kan. Kemudian saya membuat media pelajaran itu yang nggak monoton gitu kan, pastinya kan harus lebih menarik lagi gitu agar tujuan pelajaran itu lebih tercapai. Baik, terima kasih Bu Titi, semoga kedepannya sukses. Amin, terima kasih. Juga Amin. anak-anaknya juga belajarnya senang, Senang. gembira gitu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu.